mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh Pastor Michael Jim Wewengkang yang bertemakan Trinity dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat menarik sekali tema ini. Mungkin kita semua juga ingin mendengarkan. Mari kita simak. Silakan Pastor Michael. Kami persilakan berdoa sebelum share seminar dan kemudian akan Pastor bawakan seminar. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini kami boleh terhimpun bersama-sama di mana kami secara khas kami akan belajar mengenai Engkau Tuhan. Memang ini sesuatu yang sebenarnya sangat sulit sebab kami mau mempelajari Engkau yang adalah pencipta. Sebenarnya tidak mungkin, tetapi terima kasih karena Engkau menyatakan dirimu hanya melalui firman-Mu yang kudus yaitu Alkitab. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memang hanya akan secara khusus melihat kebenaran dari satu-satunya sumber yaitu firman-Mu yang telah Engkau pelihara hingga hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, yang adalah pemberian-Mu yang bisa menuntun kami kepada kebenaran, yang bisa memberi iluminasi sehingga firman-Mu bisa kami fahami dengan baik, kami sungguh sangat memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus. Satukan pengertian kami, tolonglah saya Tuhan, sehingga dapat menyampaikan dengan jelas, sederhana, dan benar ya Tuhan. Terima kasih. Lebih dari itu kami rindu agar ada sesuatu yang menjadi berkat secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan, di dalam nama-Mu saja. Yesus Kristus, Penyelamat, Juru Selamat, Tuhan, dan Raja kami. Amin. Boleh didengar suara saya? Boleh Pak, sudah boleh bagus. Ya, suaranya bagus. Oh, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Kayaknya saya ada waktu tambahan sedikit ya. Memang saya mengajar ini 3 kali pertemuan masih toh tidak habis. Dan saat ini saya akan berusaha menyajikan itu dalam waktu 45 menit tapi ada tambahan sedikit ya. Dan saya yakin teman-teman, saudara-saudara seiman mungkin akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nah, saya pikir bisa bertanya langsung ke panitia bisa menyampaikan kepada saya seandainya kita tidak cukup waktu. Oke, saya share screen ya. Bisa terlihat? Bisa Pak. Bisa, oke. Ya. Sebentar, saya pikir saya perlu hide dulu. Oke. Iya, saya pribadi sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh panitia untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan pada malam hari ini kepada FKUKI Kuala Lumpur. Saya masih ingat dulu ketika Pak Maret sebagai ketua panitia Natal dan Paskah kalau tidak salah, saya bersama-sama dalam panitia sebagai seksi doa. Luar biasa, dan sayang sekali sekarang kita tidak bisa melakukan itu karena COVID ya. Harap tahun-tahun berikut kita akan lakukan lagi itu bersama-sama. Oke, saya perkenalkan sedikit keluarga saya ya. Jadi saya ada 3 anak. Ini Patricia, dia sudah menikah. Ini Alan, suaminya. Ini Priska, dia sekarang kuliah. Dan ini bukan cucu, ini anak yang ketiga, namanya Presi.
Dan ini istri saya, namanya Wanda. Saya dan Wanda adalah orang Manado. Kalau ada yang orang Manado di sini, salam bakudapa. Oke, itu perkenalan singkat. Saya mau cepat-cepat supaya kita bisa cover seluruh materi yang saya sudah sediakan. Baik, saya akan agak cepat. Saya bersyukur sebab ada recording. Kalau memang agak cepat, Anda boleh mengambil recording ini di Facebook, bisa dengar ya. Nah, ada 3 bagian yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah bahaya kesalahan doktrin ini. Apa sih bahayanya? Yang kedua, saya akan memberikan penjelasan singkat dan saya harap ini padat mengenai Tritunggal dalam waktu 1 jam. Dan kita akan melihat aplikasi untuk kita. Dan aplikasinya termasuk 1 jam itu ya. Oke, mari kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu bahaya kesalahan dari doktrin ini. Yang pertama adalah bahayanya kalau kita tidak mengerti dengan baik, kita akan dituduh sebagai orang yang menyembah 3 Allah atau politeisme. Nah, kita pernah cukup heboh, ada orang yang mengatakan orang Kristen itu tidak cocok sebab sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini orang Kristen bukan esa, ya kan? Bahaya yang kedua adalah orang Kristen tidak dapat membela imannya. Lengkapnya bagaimana? Nanti kita akan lihat dalam uraian selanjutnya. Ada cibiran orang yang mengatakan, mana mereka percaya begini, tetapi ternyata apa yang mereka dasarkan itu kontradiksi atau bertentangan. Ya. Nah, 2 ini saja, walaupun saya pikir pasti akan ada lebih, tetapi kita terbatas waktunya. Oke, kita akan melihat apakah betul. Dan ini akan terjadi kalau kita tidak memiliki FKU UKI yang apa? Mungkin di mute ya. Oke. Jadi ini akan terjadi ketika bahaya kesalahan bahaya daripada pemahaman doktrin yang salah. Oke, kita mulai satu persatu. Poin yang pertama dulu ya. Orang Kristen itu penyembah 3 Allah. Kita langsung saja tanya, apakah Anda ngerti Tritunggal? Ya. Tritunggal itu sesungguhnya bukan tritheis. Sekali lagi, Tritunggal bukan tritheis. Ini Tritunggal. Allah satu. Ada 3 pribadinya. Anak, Bapa, Roh Kudus. Ini adalah Tritunggal. Sedangkan tritheis ada 3 Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Tritunggal 1 Allah. Esa. 3 pribadinya. Ya. Sedangkan tritheis 3 Allah, 3 pribadinya. Jadi jelas kita tidak bisa dituduh sebagai agama yang mempercayai yang mempercayai politeisme. Ini bukan ajaran Kristen. Kita adalah orang yang percaya 1 Allah, yaitu monoteisme, seperti yang nyata di dalam kitab suci kita. Mari kita lihat dasar kitab suci kita. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kalau mau lihat dalam versi yang lain, dia bilang Tuhan adalah 1. Hua itu esa. Saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Dan terjemahan selanjutnya. Kalau mau lihat dalam bahasa aslinya, ini bahasa Ibrani, berarti kita harus baca dari kanan
ke kiri ya. Ini Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Ehad ini artinya one atau satu ya. Oke, jadi kita bisa pun melihat beberapa ayat referensi. Misalnya 1 Raja-Raja 8 ayat 60, Markus 12 ayat 32, dan 1 Korintus 8 ayat 4. Tapi kita tidak ada waktu untuk buka ini, Anda bisa memeriksanya. Kembali kepada tuduhan ini, maka jelas tuduhan yang pertama gugur. Dengan mudahnya kita gugurkan. Nah, bagaimana dengan tuduhan nomor 2? Saya pikir ini perlu dihadapi dengan lebih banyak waktu lagi. Orang Kristen tak dapat membela imannya. Maksudnya apa? Begini. Oke, kamu mengatakan Allah kamu satu. Tetapi ada bukti-bukti yang menunjukkan Allah kamu bukan satu. Contoh, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Mengapa tidak baiklah aku? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oh, mungkin ini salah versi. Oh, kita lihat versi lain. Versi lain pun mengatakan seperti itu ya. Menurut keserupaan kita. Waduh, kita semua. Jadi dari ayat ini jelas bukan aku, tapi kita yang dipakai. Oh, mungkin ini salah terjemahan. Kita lihat versi bahasa aslinya. Sebelum kita melihat versi bahasa aslinya, kita perlu mengerti juga di sini sekarang bahwa memang bisa saja mereka menuduh bahwa memang landasan iman orang Kristen tidak konsisten. Katanya esa, tetapi ternyata terbukti jamak. Ya. Mungkin kita berkata, oh kita di sini maksudnya Allah dan malaikat-malaikat. Jadi segambar dan serupa kita bukan berarti segambar dan serupa Allah, tapi maksudnya adalah segambar dan serupa Allah dan malaikat-malaikat. Jadi kata kita di sini adalah malaikat-malaikat. Tapi tidak bisa. Kita di sini tentu tidak mungkin merujuk pada Allah dan malaikat, sebab apakah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan malaikat? Konteks tidak menunjukkan itu. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, yaitu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi rupanya tidak dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan malaikat. Tidak. Masih ada ayat-ayat yang lain yang bisa menunjukkan kejamakan Allah. Misalnya Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Oke. Ini tidak ada masalah ya. Tapi coba lihat terjemahan yang kedua. Setelah itu aku mendengar suara Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk kami? Kalau dalam TB untuk aku, sedangkan dalam AYT kami. Siapakah yang mau pergi untuk kami? Kalau TL, oke, utusanku. Tapi kalau bis, kita lihat bis, oh kita. Tapi kalau MILT, kami. Selabear, kita. AVB, kita. Jadi ada dua versi yang pakai aku, tetapi versi-versi yang lain memakai kami atau jamak. Nah,
Apa masalah ini? Kita harus lihat terjemahan dalam bahasa aslinya. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa aslinya, dia pakai orang pertama common plural, yaitu us. Jadi versi TB kurang tepat menerjemahkan orang pertama tunggal. TL pun kurang tepat menerjemahkan orang pertama tunggal. Yang tepat adalah orang pertama jamak, yaitu kami atau kita. Itu sebabnya dalam beberapa versi Inggris, misalnya New International Version dan English Standard Version dan King James Bible dan International Standard Version, mereka semua memakai us atau kita. Kalau Allah hanya satu, mengapa dia tak pakai orang pertama tunggal, aku? Tetapi dia memakai orang pertama jamak, yaitu kita. Anda bisa melihat juga beberapa ayat, Kejadian 11, Mazmur 110, Yesaya 63, Yesaya 48. Dan jangan heran, dalam perjanjian baru pun Yesus memerintahkan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan kita melihat peristiwa pembaptisan Yesus. Di sana ada Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Di sana ada Roh Kudus yang turun dalam rupa merpati. Dan ada Yesus sendiri yang dibaptis. Bukankah ketika Yesus dicobai, Matius berkata, Yesus dibawa oleh roh. Berarti ada Yesus dan ada Roh Kudus. Bukankah ketika Yesus berdoa kepada Bapa? Berarti ada Yesus, ada Bapa. Bukankah Yesus ketika disalib pun berseru kepada Bapa? Berarti ada Yesus dan ada Bapa. Jadi mana yang benar? Allah Kristen itu satu atau tiga? Karena itulah tak heran kalau kita melihat tuduhan yang kedua ini, yaitu orang Kristen tak dapat membela imannya. Orang Kristen beriman pada Alkitab yang mengatakan Allahnya satu, tapi ternyata dalam Alkitab mereka itu sendiri memperlihatkan adanya tiga atau jamak. Saudara, dalam sejarah, entah ini untuk menghadapi kesulitan tiga atau satu atau tiga, ada usaha-usaha untuk mengharmoniskan satu tapi tiga. Misalnya begini, Mr. Dick, di rumah dia sebagai ayah, di office dia sebagai bos, di gereja dia sebagai majelis. Tapi sesungguhnya hanya ada satu Mr. Dick. Tapi masalahnya dengan hal ini, mereka akan berkata, apakah ayah dapat berdoa kepada bos? Apakah ayah dan bos dan majelis dapat minum kopi bersama? Dan sebenarnya dalam sejarah gereja, doktrin ini dikenal dengan doktrin modalisme. Sekali lagi, ini sebenarnya modalisme, yaitu Allah yang satu yang nampak dalam tiga model, sehingga disebut modalisme. Ajaran ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Neotus dari Smyrna pada tahun 190 Masehi. Jadi 90 tahun setelah Yohanes mati. Neotus, Yohanes Rasul ya, Rasul pertama ya. Neotus menjuluki dirinya sebagai Musa dan menjuluki saudaranya Harun. Ia mengajar bahwa jika Yesus adalah Allah, maka seharusnya ia adalah sosok yang sama dengan Bapa. Hippolytus dari Roma menentang ajaran Neotus ini dalam karyanya Contra Neotum. Jadi ajaran ini ditentang, tapi 206 beberapa tahun setelah itu ada seorang lagi yang bernama Praxeas. Dia kembali mempopulerkan ajaran modalisme.
Tapi Tertullianus menentang ajaran ini dalam tulisan Tertullianus Adversus Praxean pada tahun 213. Dan akhirnya pada Konsili Nisea tahun 325 ajaran ini ditegaskan sebagai ajaran sesat, salah. Ada lagi yang coba menjelaskan 1 tapi 3 dengan seperti ini. Rokok ini berapa? 1. Ada filter, ada kertas, ada tembakau. Tapi 1 rokok. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Filter, sama seperti Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi 1 Allah. Tapi sayang sekali, apakah filter adalah rokok? Saya menghisap rokok. Kamu pegang filter, itu bukan rokok. Filter dilepas daripada yang lain, maka filter bukan rokok. Jadi, apakah Bapa adalah Allah? Pernah ada seorang memakai ini berdebat dengan agama lain, dengan komitmen kalau saya kalah debat, dalam Tritunggal saya masuk agama kamu. Dan akhirnya dia masuk agama mereka. Ajaran ini pun salah dan sangat berbahaya. Sebab kalau seperti itu, maka Bapa tidak bisa dilihat sebagai Allah. Anak pun tidak bisa dilihat sebagai Allah. Begitu juga Roh Kudus. Jadi, kedua ajaran ini adalah salah. Kalau Anda mempercayai salah satu dari ajaran ini, maka Anda bisa disebut sebagai orang Kristen yang tak dapat membela imannya. Karena akan kontradiksi. Nah, menarik sebab dalam dunia modern sekarang ini, ajaran-ajaran ini bangkit lagi tetapi tidak menggunakan nama yang pernah ditolak oleh gereja. Sekarang mereka muncul dengan gerakan Oneness Pentecost atau Jesus Only Movement. Tetapi kenyataannya mereka memiliki ajaran yang sama, tidak berbeda. Memang harus buka pakaian itu supaya terlihat beda. Tetapi sesungguhnya inti dari ajaran mereka sama. Kita jangan terkecoh. Inti mereka seperti ini. Allah adalah satu pribadi. Tetapi punya 3 peran. Dalam perjanjian lama Bapa. Allah berperan sebagai Bapa. Dalam perjanjian baru Allah yang sama tapi berperan sebagai anak, yaitu Yesus. Sedangkan dalam masa gereja, Allah yang sama itu berperan sebagai Roh Kudus. Ini adalah ajaran yang sama juga dengan seorang yang telah ditolak juga oleh gereja, yaitu seorang yang bernama Sabellian, yang gerakannya disebut Sabellianisme, sama juga. Selain itu, ada juga yang lain yang berkata begini, Allah bukan 3, tapi Allah 2, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Bapa, Allah mayor, Allah yang besar, sedangkan Allah Anak, Allah yang minor. Dan Roh Kudus adalah satu kuasa. Sebab, mengapa mereka membangun ajaran seperti itu, yaitu anak berbeda daripada Bapa. Karena ada ayat, Yohanes 14 ayat 28. Aku, Yesus yang berkata ya, aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ada juga ayat-ayat lain, misalnya mereka melihat hikmat yang dikatakan oleh Amsal. Dari ayat-ayat tentang hikmat ini, mereka membangun doktrin bahwa sebenarnya hikmat itu ciptaan oleh Bapa. Jadi jelas mereka melihat di sini bahwa anak adalah Allah minor. Ini bukan hanya dipegang oleh beberapa orang dan golongan dan kelompok, tetapi dipegang teguh oleh saksi Yehova Witness ya.
Yesus hanya diakui sebagai anak Allah, bukan Allah anak. Lagi sekali, Yesus hanya diakui sebagai anak Allah, bukan Allah anak. Coba, aku adalah anak presiden. Apakah aku presiden? No, bukan presiden. Jadi, Yesus adalah anak Allah. Apakah Yesus Allah? No. Oke, kita sudah melewati bagian yang pertama. Bahaya kesalahan doktrin ini saya harap bisa ditangkap. Mari kita maju dengan langsung saja pada melihat penjelasan singkat dan padat. Oke, wah, harus kejar sedikit. Saudara, inilah Tritunggal, Allah yang satu yang mempunyai 3 diri, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Anak, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Anak. Tetapi Anak adalah sama dengan Bapa karena sama-sama hakikatnya Allah. Begitu juga Roh Kudus. Satu Allah, 3 pribadi. Itulah Tritunggal. Sedangkan Oneness Pentecost atau Jesus Only atau Sabellian atau modalisme, satu pribadi, 3 peran. Saudara, mari kita melihat tentang sema Israel ini, yaitu dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kita perhatikan ayat dalam bahasa aslinya, dia memakai ehad untuk satu ya. Menarik, kata ehad ini ternyata dipakai juga dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 berbunyi begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, inilah ada laki-laki, ini ada perempuan. Digabung menjadi satu. Jadi satu di sini bukan satu tunggal, tetapi adanya 2 pribadi di sana. Kita akan lihat apakah kata aslinya pakai ehad atau bukan. Kalau dia pakai ehad, wah ini menarik. Berarti satu yang dimaksudkan dalam ulangan ini, yaitu dengarlah Israel, Tuhan Allah kita satu, harus dimengerti lebih dalam. Ini ayatnya ternyata pakai kata ehad juga. And they shall become flesh one flesh. Jadi pakai ehad, satu, sama. Jadi satu, Esa, Allah yang Esa ini, ternyata di dalamnya ada penggabungan. Sebelum Yesus menyatakan 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ternyata konsep 3 pribadi Allah adalah konsep yang bukan konsep asing dalam Perjanjian Lama. Saya akan memperlihatkan bahwa konsep 3 pribadi adalah bukan konsep asing dalam Perjanjian Lama. Contoh, adanya pengulangan 3 kali. Bukan 2 kali, bukan 4 kali, bukan 10 kali. 3 kali. Misalnya Bilangan 6 ayat 24. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kenapa tidak 4 kali? Dalam Yesaya 6 ayat 3. Kudus, kudus, kudus. Kenapa tidak kudus, 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 kudus 5 kali? 3 kali saja. Yesaya 46 ayat 16. Menarik. God the Lord sent me. Me ini huruf besar. Dan His Spirit. Jadi nampak 3 di sana. Memang Yesaya 48 ini ayat 16, kalau kita lihat dalam versi bahasa Indonesia, kita sulit memahaminya. Sebab misalnya TB, akunya huruf kecil. Padahal kalau kita lihat konteksnya, mendekatlah kepada ku besar. Dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku besar.
berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku, seharusnya ini besar, dengan rohnya. Ada 3 pribadi, tetapi TB tidak pakai aku besar. AYT pun aku kecil, TL pun aku kecil, tapi BIS dia pakai besar, 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 besar. MILT besar, Selabiar kecil, AVB kecil. Tapi teks asli tidak bicara kecil, itu adalah besar. Ini perjanjian lama. Tapi kalau kita lihat dalam versi Inggris, New American Standard Bible, sent me huruf besar. Jadi ada Lord God has sent me, ada me, mengutus aku, His Spirit, rohnya, ada 3 di sana. Begitu juga dengan King James Version, New King James Version, sama, me, huruf besar. Sangat menarik pun apabila kita mempelajari pribadi malaikat Yahweh dalam perjanjian lama. Maaf ya, jangan salah, ini malaikat Yahweh atau malak Yahweh, bukan malaikat Michael atau bukan malaikat Gabriel, bukan. Tapi malaikat Yahweh. Misalnya kita perhatikan dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 16, Abraham menyebutnya Tuhan. Kalau malaikat Yahweh ini bukan Tuhan, malaikat Yahweh akan berkata, jangan kata aku Tuhan Abraham, kamu salah. Tidak, dia diam. Dan juga dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dia tidak bersumpah demi Allah, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kata-katanya dalam Alkitab disebut firman Allah. Anda bisa melihat sendiri ayat-ayat yang saya berikan juga di sini. Ternyata saya bisa rumuskan di sini, Allah di dalam perjanjian lama ada Yahweh, ada malak Yahweh, ada roh Yahweh. Allah dalam perjanjian baru ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi konsep Tritunggal bukan hanya ada di perjanjian baru. Jadi inilah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh yang setara karena mereka adalah Allah yang satu. Tapi mereka 3 pribadi yang unik. Bukan seperti yang diajarkan oleh modalisme. Dan juga ketiga pribadi adalah setara. Bukan seperti yang diajarkan oleh yang lebih dulu yaitu Arius. Yang nenek moyang Advent. Jehovah Witness. Maaf ya, salah. Jehovah Witness punya nenek moyang. 2 pribadi yang berbeda dan hanya satu kuasa. Saudara, kalau satu pribadi 3 peran, maka melihat 3 contoh ini, maka kita akan sadar bahwa ini berarti Yesus acting saja. Padahal dia berdoa kepada dirinya sendiri. Padahal dia berseru kepada dirinya sendiri. Ini hanya acting saja. Maka ayat-ayat di mana Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa berbicara kepada dia. Itu kalau kita hanya percaya doktrin satu pribadi 3 peran, maka itu semua akan dilihat sebagai acting semata. Drama saja. Bohong. Berbicara kepada diri sendiri seolah-olah dia berbicara dengan yang lain. Ini bohong sekali. Itu sebabnya bahaya di sini adalah kebenaran Alkitab dipertaruhkan. Ini betul-betul sesat dan ini akan membawa kita kepada merendahkan kitab suci kita dan menganggap kitab suci kita ini seperti dongeng saja. Ini betul-betul tidak sesuai dengan konsep kebenaran kitab suci kita. Kemudian bagaimana dengan 3 pribadi yang setara? Ingat, Allah berfirman, baiklah kita ini adalah Allah, tidak ada bedanya. Ketiganya sama, mereka adalah Allah. Tapi bagaimana dengan ayat Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku? Saudara, ini karena Kristus pada saat itu sedang menjadi manusia. Dalam natur manusianya,
Itu sebabnya dalam Ibrani 2 ayat 9 berkata, untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi ketika ketika anak menjadi manusia, dia memang dalam keadaan yang rendah. Oleh sebab itu, dia berkata bahwa Bapa lebih besar daripada dia. Ini bukan menunjukkan bahwa hakikat Yesus yang sebagai anak dalam natur Allah dia berbicara. Tidak. Ini dia sedang berbicara dalam naturnya, dalam hakikatnya sebagai manusia pada waktu menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu tidak heran kalau dia berkata Bapa lebih besar daripada aku. Bahkan ketika dia ditanya, bila kedatangan kamu kali kedua? Saya tidak tahu, Bapa yang tahu. Karena dia dalam keadaan sebagai manusia di situ. Jangan heran dia rasa lapar. Itu sulit ketika kita mau mengambil natur manusianya untuk buktikan kealahannya. Tidak bisa. Anak Allah bukan Allah anak. Mari kita buktikan apakah ini benar atau salah. Sebab aku adalah anak presiden. Apakah aku presiden? Tapi pikirkan. Aku adalah anak manusia. Apakah aku manusia? Mari kita dalami statement mereka. Aku adalah anak presiden. Apakah aku presiden? No. Aku adalah anak manusia. Apakah aku manusia? Yes. Yesus adalah anak Allah. Apakah Yesus adalah Allah? Ya jelas. Yes. Jadi di sini mereka lupa untuk membedakan jabatan dan hakikat. Presiden kita, Pak Joko Widodo, jabatannya presiden. Hakikatnya apa? Manusia. Yesus, Bapa dan Roh Kudus, hakikatnya Allah. Saya, hakikatnya sama dengan Pak Jokowi. Sama-sama manusia, tapi jabatan berbeda. Jadi jelas ketika Yesus menjabat sebagai manusia menjadi penyelamat, jelas jabatannya berbeda dengan Bapa. Yesus sebagai yang diutus, maka Bapa sebagai pengutus, dalam hal ini jabatannya Bapa lebih tinggi. Tapi berbicara hakikat, tidak. Hakikat Yesus dan Bapa sama. Sama-sama Allah. Jadi, frase anak Allah itu sama dengan Allah anak. Tidak bisa dibedakan. Saya ingat satu pendeta, dia ada debat, mereka bilang, betulkah Yesus Allah? Tidak betul. Kenapa tidak betul? Anak presiden, apakah presiden? Tidak. Anak gubernur, apakah gubernur? Tidak. Anak Allah, apakah Allah? Tidak. Itu Yesus anak Allah kan? Iya, jadi dia Allah? Tidak. Lalu pendeta itu bilang, oke, saya tanya. Anak monyet bukan? Diam. Bilang, anak monyet bukan? Akhirnya mereka bilang, monyet. Kamu manusia atau anak manusia? Bilang, jawab. Wah, mereka diam. Yesus anak Allah atau bukan? Anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, maka dia adalah Allah itu sendiri. Dia pun adalah Allah. Luar biasa. Jadi itu berbicara tentang hakikat. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus hanya kuasa? Wow, tidak lama lagi habis ya. Apakah benar Roh Kudus itu hanya kuasa? Kalau Roh Kudus hanya kuasa, berarti dia bukan roh. Dia bukan pribadi, dia bukan Allah. Dia hanya seperti angin. Dia hanya seperti air. Dia hanya seperti listrik. Power, kekuatan, suatu kekuatan, bukan berpribadi. Tapi, apakah kuasa bisa berdoa? Pernah dengar angin berdoa? Pernah lihat air berdoa? Pernah lihat listrik berdoa? Tapi dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita. Roh sendiri berdoa untuk kita. Saudara, kalau roh hanya kekuatan, hanya kuasa, mengapa dia bisa berdoa? Dapatkah kuasa mengajar? Pernah lihat tiba-tiba angin mengajar di satu universitas? Pernah lihat listrik mulai mengajar Tritunggal? Tetapi saudara,
Nehemia 9 ayat 20. Rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Roh Kudus mengajar. Kalau Roh Kudus hanya kuasa, tidak mungkin dia melakukan sifat-sifat sebagai pribadi. Dapatkah kuasa menginsafkan? Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ini berbicara tentang Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jelas di sini ayat-ayat ini saya sengaja memilih untuk memperlihatkan bahwa Roh Kudus bukan kuasa, tetapi dia sama, yaitu dia pribadi. Dan seorang yang bernama Herbert Locker dalam bukunya The Holy Spirit of God, secara keseluruhan sekitar 160 teks dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyinggung tindakan-tindakan roh. Menyangkal kepribadian bagi dia sama dengan membuat ayat-ayat referensi ini tak mempunyai arti dan menggelikan. Saudara, kita akan cabut 160 teks ini. Kalau kita hanya mengakui Roh Kudus itu hanya kuasa. Ini berarti kitab suci kita dipertaruhkan. Ini berarti ada usaha untuk mau meragukan kitab suci kita. Tetapi dengan jelas Tritunggal tidak membenarkan itu. Sudah kita sudah melihat Sabellian, Oneness Pentecost, atau Jesus Only, atau modalisme, jelas tidak seperti yang diajarkan, tidak seperti yang diperlihatkan oleh Alkitab, dan apa yang diajarkan oleh Arian, saksi-saksi Yehova, dua pribadi satu kuasa pun tidak diajarkan oleh kitab suci. Kitab suci mengajarkan Tritunggal, walaupun istilah ini tidak ada di dalam kitab suci kita. Oke, kita akhirnya akan selesaikan, puji Tuhan. Kita akan masuk pada aplikasi. Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Ini jelas masuk akal. Ini jelas logis. Satu Indonesia, tapi beragam suku bangsa. Logis, ya, logis, masuk akal. Tiga pribadi Allah, masing-masing unik, tak tercampur, tapi satu hakikatnya. Apakah ini logis? Saudara, sebelum kita jawab ini logis atau tidak, dalam berbicara tentang pengetahuan atau logis atau tidak, ada tiga jenis logika atau pengetahuan itu. Yang pertama yang disebut rasional atau logis atau masuk akal. Yang kedua kontra rasio atau kontra rasional, tidak logis. Tapi ingat, tidak hanya dua, masih ada satu lagi, yaitu supra rasio atau di atas logis, di atas logik. Saudara, tiga pribadi Allah, masing-masing unik tak tercampur tapi satu hakikat. Ini memang bukan logis, tapi ini tidak kontra logis. Ini bukan tidak logis, ini adalah supra rasio atau ini adalah di atas logis. Mengapa di atas logis? Dia pencipta akal, saudara. Adalah aneh kalau akal kita ini sanggup memahami dia seluruhnya, yang adalah pencipta akal kita. Kita harus berjalan dengan iman. Kita memang harus memaksimalkan logika kita, tetapi sisahkan bagian dengan menyadari bahwa logika kita di bawah iman. Ya. Tadi kita sudah mendengar kesaksian Bapak ini. Wah, secara logis sulit, tetapi dia terpanggil untuk melihat secara iman. Saudara, kita harus berjalan sesuai iman. Iman itu bukan melalui perasaan, ya. Itu sebabnya
Bapak tadi bercerita, dia enggak rasa Tuhan ada. Tapi akhirnya setelah dia mengalami pengalaman hidupnya, dia baru tahu betul dia sudah ada sejak saya percaya dia. Nah, kita memang jangan hidup berdasarkan perasaan. Kita memang jangan hidup bergantung pada apa yang kita rasa. Oh, belum dingin, belum panas, Roh Kudus belum ada. Tidak bisa begitu. Kita harus berjalan dengan iman. Apa yang dimaksud dengan berjalan dengan iman? Berjalan dengan iman berarti meyakini apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab katakan bahwa kamu yang sadar kamu orang berdosa, kamu yang sadar kamu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi kamu yang melihat bahwa juru selamat itu adalah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dan siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang sejati dan kekal. Saat itu juga beroleh meterai Roh Kudus. Saat itu juga Roh Kudus hadir. Efesus 1 ayat 13. Maka kita tidak perlu merasa, mana Roh Kudus belum rasa dia masuk. Tidak bisa. Kita harus dengan iman. Walaupun saya rasa atau saya tidak rasa, Alkitab sudah nyatakan itu. Jadi kita harus melihat bahwa akal kita harus kita pakai sebaik mungkin. Dan ketika kita melihat kitab suci, yang kita tidak bisa mengerti, ada bagian-bagian yang supra rasio. Di situ kita lihat bahwa saya harus mengimani itu. Ini aplikasi yang pertama. Saya hanya ada 2 aplikasi. Pahamilah Alkitab dan terapkanlah itu dengan iman. Yang kedua, sebelum kita melihat apa yang saya maksudkan dengan aplikasi yang kedua, pertama adalah perhatikan siapa juru selamat kita. Saudara, Allah itu satu dan di dalamnya adalah Bapa, adalah pribadi Yesus, adalah pribadi Roh Kudus. Ketiganya yang unik, ketiganya yang setara, ketiganya yang maha tinggi, ketiganya yang maha mulia, ketiganya yang maha segala-galanya. Bapa tidak lebih tinggi dari Yesus, Yesus tidak lebih tinggi dari Bapa. Roh Kudus tidak lebih tinggi dari Yesus, Roh Kudus tidak lebih tinggi dari Bapa. Yesus tidak lebih tinggi dari Roh Kudus. Ketiga-tiganya setara. Dan mari kita lihat juru selamat kita, yaitu Yesus. Dialah yang menjadi penyelamat kita. Rupanya yang berkorban untuk menjadi tebusan. Bukan main-main. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang datang itu, saudara. Yang datang menjadi tebusan. Bukan malaikat saja. Bukan malaikat tertinggi saja. Tetapi dia yang tertinggi yang datang. Wah, luar biasa, saudara. Kalau kita lihat Trinitas ini, anak inilah yang kita rayakan setiap Christmas. Dia menjadi manusia. Saudara, kalau manusia menjadi Allah tidak mungkin. Tapi kalau Allah menjadi manusia, adakah yang mustahil bagi Allah? Saudara, untuk membayar dosa manusia diperlukan 2 klasifikasi. Pertama harus manusia. Yang kedua harus tidak berdosa. Di bumi mulai dari Adam sampai manusia yang akan hidup, yang akan mati terakhir, semuanya berdosa. Roma berkata semua orang telah hilang kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Sejak di rahim kita sudah berdosa. Di dunia ini banyak manusia, tetapi tidak ada satu yang tidak berdosa. Di surga ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Bukan manusia. Maka syarat untuk menyelamatkan manusia, yaitu harus manusia yang tidak berdosa. Tidak ada. Kecuali Allah yang tidak berdosa datang menjadi manusia. Itu baru bisa diselamatkan manusia. Oleh sebab itu kita melihat satu aplikasi. Saya ingin fokus melihat siapa juru selamat kita. Dia, Yesus adalah Tuhan. Karena itu, mampukah dia menyelamatkan Anda dari murka kekal? Bagi saya, ketika melihat
saat dia akan naik ke surga. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, otoritas surga ada pada dia. Otoritas bumi ada pada dia. Siapa dia? Siapa dia? Ada orang bilang, Yesus baru diberikan kuasanya. Berarti sebelum itu dia tidak ada kuasa. Saudara, jangan lupa konteks. Kita lihat dalam ayat yang lain, Yohanes 17 ayat 5. Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia memang punya itu. Dan ketika dia menjelma menjadi manusia dan dia menjadi Allah dan manusia, sekarang kuasa yang dia miliki sebagai Allah kembali dimiliki oleh dia. Di sini kita lihat bahwa ayat ini membuktikan siapa yang bisa ada di surga yang berotoritas. Kalau dia bukan Allah, berarti Bapa menjadikan dia sebagai berhala. Tidak mungkin. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Karena itu, kembali kepada pertanyaan saya tadi. Perhatikan siapa juru selamatmu. Dia adalah pemilik otoritas atas surga dan dunia. Dia adalah sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus, yaitu Allah yang sejati. Dia bukan hanya mampu menyelamatkan Anda, tapi hanya Dia satu-satunya penyelamat Anda dan penyelamat dunia ini. Maka perhatikan bagaimana dengan mereka yang sampai hari ini menolak Dia. Tidak akan dapat juru selamat lain. Saudara, Dia ada untuk menyelamatkan kita dari upah dosa-dosa kita. Kalau orang menolak Dia, maka upah dosa-dosa mereka akan mereka tanggung sendiri. Akan mereka bayar sendiri. Dalam keterpisahan kekal selama-lamanya di penderitaan api neraka. Begitu mengerikan. Maka apa yang akan menjadi pengaruh dalam kehidupan seorang Kristen ketika melihat Tritunggal? Yang pertama, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita akan lebih konsisten melihat kitab suci kita. Kita akan lebih beriman, bukan mengandalkan perasaan, tetapi mengimani apa kebenaran-kebenaran kitab suci kita. Dan kita akan menyisahkan kenyataan bahwa akal kita tidak sanggup memahami hal-hal yang memang di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu kita akan mengimani itu. Kita akan mengangkat apa yang dinyatakan yang jelas dalam kitab suci. Dan kita akan mempercayai itu. Saudara, saya ingin kita melihat tentang Petrus. Ketika mereka semua memikirkan Yesus adalah Raja. Mereka mau mengambil Dia untuk mengangkat sebagai Raja dan berperang bersama-sama terhadap Roma. Tetapi aneh, Yesus malah menyingkir. Malah menjauhi dari kerumunan-kerumunan orang. Padahal sebagai orang yang mau membawa pada politik, Dia harus banyak massa. Tapi kenapa ketika massa mulai berkumpul, Yesus semakin jauh? Dan pada satu waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapa aku? Jawaban salah. Tetapi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Dan murid-muridnya dalam logika mereka, menurut logika kami dia, bagaimana? Tetapi logika mereka tundukkan. Dan dengan iman mereka katakan, engkau anak Allah. Sehakikat dengan Allah. Engkaulah Mesias yang dijanjikan. Engkaulah Dia yang dijanjikan sejak hari pertama kejatuhan manusia. Yaitu ada keturunan perempuan yang akan menghancurkan kuasa iblis. Engkaulah Dia. Dan Yesus berkata, hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, iman kepada kebenaran kitab suci adalah begitu berharga. Maka pengaruh Tritunggal di sini adalah ingin saya tempatkan di mana sadarlah bahwa kita manusia adalah harus melihat
ada prinsip-prinsip, ada kebenaran-kebenaran yang melampaui akal kita. Tetapi angkatlah semua kebenaran firman Tuhan dan percaya dengan tidak ragu-ragu. Dengan tidak ragu-ragu. Alkitab katakan ketika engkau percaya kepada Yesus, Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Enggak, saya enggak rasa. Saya tidak bisa mendengar. Enggak ada suara yang bilang saya sudah masuk. Stop. Saya hanya harus melihat. Alkitab sudah katakan, dia ada, dia meteraikan saya. Amin, saya percaya itu. Itu dia. Tetapi yang kedua adalah Tritunggal benar-benar nyata. Kalau tidak, maka kita akan rasa aneh banyak ayat-ayat yang bisa membuat kita tidak akan tertarik kepada kitab suci. Dan yang ketiga adalah, saudara, tenanglah. Karena yang menyelamatkan kamu adalah Tuhan. Kepastian kamu ketika percaya kepada Kristus adalah 100.000%. Itu tidak perlu diragukan lagi. Tetapi sedihlah kepada keluarga kamu yang sampai hari ini belum percaya Yesus. Sedihlah kepada kawan baik kamu yang sampai hari ini kamu belum berani memberitakan Injil kepada dia. Ibumu, anakmu, orang tuamu yang belum percaya kepada Yesus. Ingatlah, mereka belum mendapat jaminan yang pasti. Karena keselamatan hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu telah menjelma menjadi manusia. Dan dialah Yesus. Dan apabila dia selesaikan dengan sempurna penyelesaian membayar dosa-dosa, dia mampu sebab dia adalah Allah. Dan dia ketika berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang sejati dan kekal, adalah benar. Sebab dia adalah Tuhan dan Allah. Amin. Kita sudah melihat ketiga ini, kiranya ini bisa menjadi berkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Michael yang penjelasannya yang luar biasa. Terkadang kita tidak tahu ya, tidak bisa menyelami apa yang pikiran Allah. Tetapi yang satu yang saya kutip, kita seperti yang Pastor Michael yang tadi katakan, kita manusia harus melihat ada kebenaran yang melampaui akal kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hidup kita. Terima kasih Pastor, dan kita akan buka pertanyaan. Mungkin hanya terbatas 3 pertanyaan saja karena waktu yang agak mepet. Jadi di sini di chat sudah ada pertanyaan dari Pak Carter. Shalom Pastor Michael. Apakah Allah, para nabi, para rasul pernah mendefinisikan atau menyatakan bahwa Allah mempunyai 3 pribadi? Mohon dijawab, Pastor Michael. Ada lagi pertanyaan lain? Supaya kita bisa lihat satu kali, siapa tahu sama saja pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Oh, tidak ada ya? Belum ada ya? Belum ada, baru 1. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan mungkin bisa berbicara langsung atau bisa menuliskan di dalam chat. Ya, kalau mengenai rumusan 3 pribadi, sangat jelas ya, Yesus sendiri yang berkata, baptiskan mereka dalam satu nama ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi 3 jelas terlihat di situ. Dan ayat-ayat yang sudah saya berikan juga terlihat di mana ada Roh Kudus dan ada dalam perjanjian lama disebut Ruach Yahweh, dan juga ada Malak Yahweh, dan ada Yahweh sendiri. Dan sangat jelas ketika kita lihat holy, holy, holy ya 3 kali, Tuhan, Tuhan, Tuhan 3 kali. Jadi walaupun tidak dikatakan secara gamblang, hey saya 3 pribadi, kita tidak perlu minta seperti itu. Apa hak kita untuk bilang Tuhan supaya jelas, tak perlu pening-pening, bilanglah kamu 3 pribadi. Tidak bisa begitu. Kita diberi akal untuk kita gali, dan dari kebenaran-kebenaran itu yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melihat seluruh kitab suci, maka kita melihat bahwa wah ya betul, ini 3 pribadi, tiga diri Allah tapi satu, esa begitu. Memang kita berharap supaya Alkitab seperti buku pelajaran. 3, 4, 2. Tapi ingat,
kita tidak bisa mengatur Allah. Lihatlah apa yang Allah atur, pelajari dengan baik, imani itu. Saya pikir itu. Iya, terima kasih Pastor Michael. Mungkin ada pertanyaan lagi, kami buka pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Juga kalau saya bisa tambahkan ya, selalu dalam Rasul Paulus menutup suratnya, selalu dalam salamnya, selalu menyebutkan 3 pribadi itu. Dan menarik, ada saatnya salam itu didahului oleh Bapa, Roh, dan Yesus. Ada saatnya Roh yang di depan, Yesus yang di tengah, Bapa yang di terakhir. Ada saatnya Bapa. Jadi jangan sampai kita mengikuti satu rumusan saja dan berpikir bahwa Bapa yang besar karena Bapa di depan. Tetapi kita lihat dalam Alkitab, penutup surat-surat Paulus misalnya, sangat terlihat di mana tidak tidak hierarki, tidak tersusun. Itu bisa di tengah, bisa di atas. Itu untuk menunjukkan bahwa ketiga pribadi ini setara. Ya, terima kasih Pastor Michael penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Ya, Pastor Michael, kalau nggak ada yang tanya, saya boleh tanya nih. Oh ya, silakan. Iya, ini mengapa ada pendapat yang berbeda-beda ya, Pastor Michael? Apakah memang di dalam kitab suci itu, padahal kita sama-sama membaca, tapi pendapatnya berbeda-beda gitu. Jadi terkadang kita sendiri karena manusia kita juga nggak bisa menyelami siapa Allah. Sebenarnya yang mana kita perlu ambil, yang pendapat yang mana? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya adanya perbedaan itu bukan hanya terjadi pada dunia kekristenan, tetapi itu terjadi di mana-mana dalam disiplin ilmu. Tetapi yang paling penting adalah adakah teori kita dapat diuji atau tidak. Jadi kita terbuka dengan ujian dan Trinitas sudah teruji sejak tahun sejak abad pertama dengan munculnya ajaran-ajaran yang rumusan-rumusan yang aneh-aneh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika melihat ayat-ayat kitab suci, kita harus tanya, kalau you rumuskan seperti ini, bagaimana dengan ayat ini? Tidak bisa jelaskan, berarti jangan percaya itu. Jadi yang pertama adalah mengapa terjadi perbedaan itu hal biasa. Yang kedua, mengapa itu terjadi perbedaan? Karena ada salah atau ketidakmampuan mengerti. Mungkin dia hanya belajar sedikit, lalu dia mulai coba merumuskan ajarannya. Sehingga dia punya teori tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ada kemungkinan yang ketiga, ada musuh. Jadi jangan heran sebab ada pengajar sesat, ada penyesatan. Jadi bayangkan kalau saudara percaya Sabellianisme, kalau saudara percaya Oneness Pentecost, kalau saudara percaya modalis, saudara akan memalukan iman saudara. Karena orang akan bilang, macam mana? Kamu bilang begini, kenapa begini, kenapa begini? Maka kita akan susah. Terus terang ya, saya sudah lihat di mana ada orang yang punya teori Sabellianisme dan melakukan debat dengan agama lain, dengan komitmen. Kalau kamu bisa kalahkan dalam doktrin Tritunggal, saya masuk agama kamu. Ini, wah, dan akhirnya dia masuk agama mereka. Kenapa? Karena dia pegang doktrin Sabellianisme. Satu rokok, satu ya, tapi rokok ada filter, ada kertas, ada tembakau. Allah kita satu, tapi 3 pribadi. Lalu lawan itu ambil rokok dan dia hancurkan. Ini rokok? Bukan. Kalau begitu, Bapa itu Allah atau bukan? Yesus itu Allah atau bukan? Ya, langsung terlihat bahwa dia tidak bisa mempertahankan. Dan dia harus sign bahwa dia memang tinggalkan imannya. Itu bukan karena Tritunggal salah, tetapi dia yang salah melihat ajaran kitab suci kita. Jadi ketika kitab suci kita tidak dipelajari dengan baik, ya minta maaf ya, banyak orang juga terlalu banyak mengajar hal-hal yang enak di telinga, tetapi doktrin sangat lemah. Maka jangan heran ketika kita ditertawai dan tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Itu masalahnya.
bagaimana berhasil, bagaimana banyak uang, bagaimana tenang, bagaimana ini. Itu terlalu banyak yang keluar dalam mimbar-mimbar kita. Tetapi melihat tentang prinsip-prinsip kebenaran, doktrin-doktrin kekristenan, orang malas. Jadi ya kadang-kadang pendetanya yang malas, tetapi kadang-kadang jemaatnya 15 menit sudah lihat-lihat. Jadi harus dua-dua. Pendetanya bersemangat mengajar doktrin, jemaatnya juga seperti FKUKI ini ya. Wah, bergairah belajar. Nah, dengan dua hal ini kita tidak mudah terombang-ambing. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Iya, terima kasih Pastor Michael. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lagi. Ted, saya mau tanya. Ya. Ya, silakan. Pak Michael, Ya. Kalau untuk istilah father and son, bapak dan anak, itu sebenarnya buat kita orang awam itu lebih gampang untuk dijelasin. Tapi kalau untuk Roh Kudus, saya percaya tidak semua orang Kristen juga bisa mengerti apa yang dinamakan Roh Kudus atau merasakan Roh Kudus. Nah, saya pribadi kadang agak kesulitan untuk menjelaskan Roh Kudus. Gimana cara yang paling baik untuk menjelaskan Roh Kudus itu, terutama kepada kalau orang yang masih bukan Kristen? Mau menjelaskan Roh Kudus kepada orang yang bukan Kristen? Oh, susah lah. Susah ya Pak ya? Ya susah. Jadi bukan mau menjelaskan Roh Kudus yang paling penting untuk mereka yang belum Kristen, tetapi menjelaskan mereka orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan bahaya ketika tidak diselamatkan. Nah, ketika mereka mulai ada sadar, karena masalahnya adalah orang berpikir dia bisa selamat dengan amal saleh, rajin masuk gereja, rajin memberi. Berarti dia masih melihat dia masih adalah juru selamat untuk dirinya sendiri. Untuk apa Yesus? Jadi ketika dia ditolong untuk melihat bahwa dia orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, wah betul ya. Perlihatkan 10 hukum Taurat. Dengan kita memperlihatkan standar kesucian Allah, kita semua kedapatan berdosa. Ampun saya, bagaimana saya? Nah, saat itu dia sudah dekat dengan keselamatan. Ada kabar baik. Kabar baik namanya Injil. Berita baik adalah evangelism. Di mana ada berita baik. Kamu yang tak bisa menyelamatkan diri sendiri, ada harapan. Tapi kalau dia masih merasa dia masih bisa menyelamatkan diri sendiri, maka itu sama seperti kita membuang mutiara kepada babi. Jadi ketika dia sudah menyadari bahwa dia orang berdosa, baru kita memperlihatkan tentang adanya berita baik. Nah, ketika dia menjadi orang percaya, kita harus jelaskan bahwa kamu tidak sendiri sekarang. Dulu kamu mau bergumul, menjadi soleh, menjadi baik, mau berbuat baik dengan usaha diri sendiri. Kamu akan lihat jatuh bangun. Tetapi kamu sekarang tidak sendiri. Sebab kitab suci berkata bahwa dia akan bersama-sama melalui rohnya. Oh begitu? Iya. Siapa dia? Wah, kita akan mulai belajar. Allah kita yang satu itu, ada 3 pribadi. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang sekarang menyertai kamu selama-lamanya, dia tidak akan keluar masuk lagi. Karena Yesus sendiri yang berkata, aku akan mengutus penghibur dan dia akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama berbeda. Saul ada Roh Kudus, setelah itu keluar ketika berdosa. Daud berseru, jangan ambil rohmu dariku. Karena Roh Kudus masih temporary pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus yang sudah berjanji bahwa dia akan permanen ada kepada kamu. Jadi ketika kita orang percaya kepada Yesus, bahwa salib satu-satunya yang menyelamatkan saya, kitab suci berkata, Efesus 1 ayat 13, kamu langsung dimeteraikan. Kamu langsung mendapat pembaptisan Roh Kudus. Roh Kudus memasukkan kamu kepada keluarga Allah. Kamu dulu anak iblis, sekarang anak Allah. Langsung ada cap milik Allah. Langsung ada meterai. Sah, aku punya. Sama seperti kalau kita mau naik kapal ya, ibu hamil, ada baby di dalam, apakah dia harus bayar 2 tiket? Tidak bisa. 1, kita di dalam Kristus, maka kita apa yang Kristus sudah buat diperhitungkan kepada kita. Jadi kita langsung menjadi anak Allah. Nah, baru dia mau tahu tentang Roh Kudus, jelaskan tentang Roh Kudus.
bahwa dia menyertai kamu selama-lamanya. Oh iya Kak, jadi kalau kamu melayani orang tidak lihat, dia lihat. Tapi kalau kamu buat dosa, walaupun tidak dilihat oleh manusia, dia lihat. Dan Alkitab mengatakan kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus keluar tinggalkan kamu, Roh Kudus berduka. Oleh sebab itu kamu tidak akan ada buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera itu akan dihasilkan oleh Roh Kudus. Seperti itu. Oh begitu, itu ya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus mendampingi kita. Kadang-kadang kita takut, Roh Kudus akan menguatkan. Kadang-kadang kita berdoa dan tidak tahu mau berdoa apa. Dia mendoakan kita, dia mendampingi kita. Wah begitu ya. Tapi jangan salah tentang hal itu ya. Ya mungkin bagian lain. Tapi untuk sekarang ya jelaskan begitu saja. Bahwa kita adalah orang yang percaya satu Allah yang di dalamnya ada 3 pribadi. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Terima kasih Pak Michael, penjelasan yang luar biasa. Terima kasih. Boleh satu lagi saya bertanya? Oh boleh ya. Terserah panitia. Ya. Boleh Ibu? Ya boleh, mungkin Pastor Michaelnya juga penjelasannya agak singkat juga. Oh ya, oke. Iya, masih ada waktu. Oke. Ya. Di akhir zaman ini kan banyak ajaran-ajaran sesat dan pandangan-pandangan serta tafsiran-tafsiran yang salah. Terus kami sebagai orang Kristen sendiri, bukan di luar Kristen nih, kadang memahami pandangan-pandangan itu macam seperti masuk akal dan seperti Pastor katakan itu bahaya. Terus macam mana kita bisa mengerti betul seperti jemaat yang biasa yang hanya berapa jam 1 minggu itu sangat bahaya. Terus macam mana kita caranya Pastor untuk mengingatkan mereka ini supaya tidak masuk kepada pandangan-pandangan. Takutnya nanti pas ada seminar apa ternyata yang memberikan seminar itu pandangan yang salah gitu loh yang di. Iya, pertama sekali memang ketika kita ada Roh Kudus, itu satu harapan ya, itu besar harapan. Jadi ketika kita percaya Yesus, besar harapan kita akan tertolong ya. Sebab dia akan menolong, dia guru agung. Yang kedua adalah dia memang meminta, tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan. Jangan tambahkan imanmu pada hal-hal yang lain. Jadi harus belajar Alkitab. Alkitab itu bukan mudah diterjemahkan. Luar biasa pekerjaan menerjemahkan. Tapi luar biasa pula Tuhan menjaga ini. Dan kalau kita buang mempelajari firman Tuhan, jangan heran kalau kita akhirnya tidak bisa bertumbuh. Sebab ajaran kita tetap kelas 1 SD. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus berusaha untuk menambahkan pada iman kita pengetahuan. Memang harus belajar firman Tuhan. Dan kalau kamu ragu-ragu, periksa ayat ini, sampaikan, saya di neraka melihat iblis menyiksa orang-orang. Jadi iblis penyiksa di neraka ya? Apakah begitu? Tapi Yesus berkata kepada iblis, keluar dari situ. Apakah sudah waktunya kamu akan buang saya di neraka? Mereka begitu takut. Mereka belum dibuang di neraka. Wahyu berkata nanti Allah akan buang di neraka. Aduh, beda ini firman Tuhan dengan ajarannya. Jadi kita harus, kecuali ibu tidak ada Alkitab ya, kasihan. Kami melayani di Indonesia banyak suku-suku yang memang belum ada Alkitab. Jadi mudah mereka sulit karena tidak ada pegangan. Kami harus bekerja untuk bisa menerjemahkan Alkitab sampai 15 tahun seorang misionaris di sana supaya bisa ada Alkitab. Sebab kalau tanpa Alkitab bodoh, memang bodoh sekali. Inggris bodoh sekali. Sebab apa? Sebab tidak ada Alkitab. Hanya dipegang oleh orang-orang tertentu. Dan apa yang mereka sampaikan akan dipercaya oleh masyarakat. Tapi ketika firman Tuhan diterjemahkan dalam bahasa mereka jelas. Jadi jangan buang-buang kesempatan untuk belajar kitab suci. Dan ada sangat dimaklumin kalau memang itu di daerah luar. Sekarang di kota sendiri, karena banyak menerima khotbah-khotbah tentang berkat, itulah yang jadi bahayanya itu. Terus mereka sulit untuk memfokuskan kepada Alkitab itu. Ajaran Alkitab yang benar gitu. Ya. Jadi saya pikir perlu
belajar firman Tuhan, kita ada Alkitab, kita harus buat itu. Oke, terima kasih Pastor. Terima kasih. Ya. Terima kasih Jadi Ibu. kalau memang masih ada bisa sampaikan pertanyaan ke panitia. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disampaikan di chat. Tapi mungkin kalau ada lagi, kita bisa adakan pertemuan seperti ini lagi dengan Pastor Michael. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasan Pastor Michael yang luar biasa. Kami cukup jelas sehingga kami dapat memahami siapa Allah kita. Saya pun kalau boleh ya, Bu Ya. Patricia. Ya, silakan. Sering-sering juga kunjungi YouTube Pendeta Ezra Soru. Iya. Ya. Ya mungkin bisa dicatat di chat Pak, jadi supaya teman-teman juga bisa. Ya, Ezra Soru sangat bagus itu dokternya. Iya, iya. Dia sudah begitu banyak pelajaran yang di YouTube, kamu bisa teman-teman bisa lihat dia. Oh, oke. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pastor Michael. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Dan saat ini kami juga akan mendoakan Pastor Michael Jim akan pelayanannya kiranya dapat berbuah bagi dan memberkati banyak orang. Dan kami persilakan, amin. Kami persilakan Tante Un. Masih ada Tante Un? Ibu Deborah Sundari Wijaya, silakan untuk mendoakan Pastor Michael. Okay. Hallelujah, bless you. Heavenly Father, want to thank you, Lord, for this wonderful opportunity, Lord, that you give us by gathering us, Father,